Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang perseteruan antara Dr. Tirta dengan Dr. Lois yang kemudian menimbulkan banyak perdebatan publik atau bahkan banyak dibicarakan oleh publik terkait dengan pernyataan Dr. Lois yang kita tahu dan sempat viral di beberapa media, yakni ia menyatakan tidak percaya COVID, atau bahkan melalui analisis dan pernyataannya kemudian dia memberikan statement bahwa tidak ada virus corona atau bahkan virus corona yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia itu adalah bagian dari skenario yang kemudian menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga kemudian Dr. Lois kemudian menyatakan bahwa corona hanya dijadikan sebagai komoditas oleh pihak-pihak tertentu, sehingga ia mengingatkan tidak hanya kepada seluruh masyarakat, akan tetapi kepada petugas medis dan juga pemerintahan yang ada terkait dengan bahaya atau tidaknya virus corona. Terkait dengan pernyataan Dr. Lois tersebut, maka kemudian menimbulkan reaksi dari Dr. Tirta, sehingga kemudian Dr. Tirta meminta kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia, untuk kemudian memeriksa atau memanggil Dr. Lois. Saya akan membahas di sini melalui media saya, yakni media angkar atau analisis pakar. Yang pertama, sepanjang yang saya ketahui atau sepanjang yang saya lihat terkait dengan pernyataan Dr. Lois, dia tidak pernah sedikit pun menyatakan atau mendeklarasikan bahwa dia adalah seorang dokter. Tentu hal ini harus dibuktikan baik oleh ID maupun oleh Dr. Tirta maupun pihak-pihak lainnya yang kemudian akan mengadukan Dr. Lois, apakah kemudian dia pernah menyatakan dirinya sebagai dokter. Kalau kemudian pihak-pihak tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Dr. Lois mengaku-ngaku sebagai dokter, maka saya kira hal tersebut sulit untuk kemudian dilaporkan atau diadukan kepada Ikatan Dokter Indonesia maupun kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, seperti yang kita dapat tahu atau dapat kita lihat melalui video yang beredar di media YouTube, kita tahu bahwa Dr. Lois ini adalah sarjana kedokteran. Bahkan dia sempat mengambil pasca sarjana yang kemudian masih dalam ruang lingkup ilmu kesehatan, sehingga kemudian apabila kita melihat keahlian dari Dr. Lois, maka tentu dia adalah sarjana kedokteran. Maka apabila kita melihat kesarjanaan seseorang, maka tentu ketika dia diangkat sebagai sarjana atau dia dikukuhkan menjadi sarjana, maka tentu dia adalah seorang ahli atau orang yang pandai di bidang ilmu tertentu. Sehingga kemudian apabila Dr. Lois menyatakan atau bahkan tidak mempercayai virus corona, itu menurut saya bagian dari keahlian dia sebagai sarjana kedokteran, yang kita tahu pengertian dari sarjana itu adalah orang yang pandai atau ahli di bidang ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian bagi saya tidak ada persoalan bagi Dr. Lois kemudian apabila menurut pemikirannya, menurut analisanya, ia kemudian tidak mempercayai virus corona. Yang ketiga, Dr. Lois kemudian menyatakan tidak percaya kepada virus corona. Itu menurut saya merupakan pendapat dia. Artinya semestinya bagi pihak-pihak tertentu yang kemudian tidak mempercayai terhadap pendapat dari Dr. Lois ini, maka kemudian harusnya dapat mengkonterbalik, tidak kemudian menyudutkan atau bahkan kemudian melaporkan pihak Lois kepada pihak yang berwenang, baik kepada Ikatan Dokter Indonesia maupun kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya kira ini bagian dari kebebasan ilmiah, kebebasan berekspresi untuk kemudian dapat dilakukan oleh siapapun, tidak terkecuali oleh Dr. Lois yang menyatakan bahwa ia tidak percaya kepada virus corona. Itu merupakan pendapat yang bersangkutan
tentu karena bersangkutan adalah ahli atau kemudian dapat dikatakan sebagai sarjana kedokteran, maka tentu ia telah memiliki alasan-alasan tertentu sehingga kemudian ia menyatakan bahwa ia tidak percaya kepada virus corona. Untuk itu, sepanjang pernyataannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kemudian menurut saya itu merupakan pendapat dia yang kemudian menurut saya sah-sah saja, sehingga kemudian bagi pihak-pihak tertentu yang merasa tidak sependapat dengan pendapat Dr. Lois, maka menurut saya sebaiknya silakan dilakukan counterbalik atau bahkan kemudian menunjukkan kepada publik berdasarkan hasil-hasil penelitian atau riset yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan virus corona. Tentu terhadap Dr. Lois juga harus dapat membuktikan terkait dengan ketidakpercayaannya kepada virus corona, sehingga kemudian perdebatan antara Dr. Lois dengan dokter-dokter lainnya atau bahkan dengan pakar-pakar kesehatan lainnya itu merupakan perdebatan ilmiah yang kemudian dapat memberikan pencerahan kepada publik, sehingga publik tidak melihat adanya perbedaan perkubuan di antara pakar-pakar kesehatan kita, sehingga kemudian publik dapat tercerahkan terkait dengan adanya virus corona baik di Indonesia maupun di dunia. Yang keempat, menurut saya tidak ada kewenangan kemudian bagi ID untuk melakukan atau bahkan memeriksa terkait dengan pendapat yang diungkapkan oleh Dr. Lois. Karena saya kira itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat yang kemudian dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita, dilindungi oleh konstitusi kita, sehingga kemudian apa yang telah dinyatakan oleh Dr. Lois bagian merupakan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kemudian tentu hal tersebut sangat dilindungi atau bahkan tidak boleh bagi siapapun untuk kemudian mengurangi atau bahkan menghalang-halangi terhadap seseorang yang mengemukakan pendapat di muka umum. Untuk itu menurut saya tidak ada kewenangan bagi ID untuk kemudian menghakimi atau bahkan memanggil kepada pihak Dr. Lois untuk kemudian melakukan klarifikasi atau bahkan memberikan sanksi kepada Dr. Lois atas pernyataannya yang kemudian tidak mempercayai terkait dengan virus corona. Bahkan menurut saya apabila kemudian Dr. Lois bukan merupakan dokter sebagaimana dikatakan oleh Dr. Tirta, maka kemudian memang tidak ada kewajiban bagi Dr. Lois kemudian untuk mendatangi terkait dengan panggilan Ikatan Dokter Indonesia. Karena yang bersangkutan bukan merupakan bagian dari anggota Ikatan Dokter Indonesia, sehingga kemudian tidak ada kewajiban bagi yang bersangkutan untuk kemudian wajib menghadiri terkait dengan panggilan Ikatan Dokter Indonesia. Untuk itu saya kira sekali lagi tidak ada kewenangan bagi ID untuk kemudian menghakimi terkait dengan pendapat orang yang kemudian berlainan atau bahkan terdapat perbedaan dengan pendapat-pendapat para pakar atau ahli kesehatan lainnya. Yang kelima, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. Lois itu merupakan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, apalagi menurut saya argumen yang diajukan oleh Dr. Lois itu seharusnya bagi pihak Ikatan Dokter Indonesia untuk kemudian memberikan ruang kepada perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga kemudian apabila ada fakta yang seperti dikatakan oleh Dr. Lois seharusnya juga menjadi kajian bagi ID atau bahkan menampung terkait dengan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, sehingga kemudian bisa jadi justru apa yang dikatakan oleh Dr. Lois itu justru lebih benar daripada yang dikatakan oleh dokter-dokter lainnya. Untuk itu sekali lagi apa yang dikatakan Dr. Lois itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang kemudian kebebasan itu dilindungi oleh konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar kita. Yang keenam, yang harus dilakukan tidak hanya oleh Dr. Lois tapi juga oleh Dr. Tirta maupun oleh dokter-dokter lainnya, maupun oleh pakar-pakar kesehatan lainnya, tentu ini harus berdasarkan penelitian lebih lanjut. Artinya, ketika yang bersangkutan menyatakan bahwa corona itu ada, atau bahkan
ia menyatakan bahwa corona itu tidak ada, maka tentu harus berdasarkan penelitian atau bahkan harus berdasarkan dasar argumentasi berdasarkan hasil penelitian atau riset sebelumnya. Untuk itu ini tentu menjadi PR bagi kalangan akademisi di bidang kesehatan atau bahkan praktisi di bidang kesehatan, sehingga kemudian informasi-informasi yang ada ini tidak kemudian dapat membingungkan publik di tengah sulitnya perekonomian bangsa, sehingga kemudian apa yang dinyatakan oleh para ahli kesehatan ini dapat kemudian memberikan efek yang baik kepada publik, tidak kemudian dapat memberikan informasi yang membingungkan, tidak hanya bagi mereka yang mempercayai corona, tapi juga bagi mereka yang tidak mempercayai corona. Karena saya kira cukup banyak juga di antara publik ini yang kemudian tidak mempercayai corona sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Lois. Akan tetapi juga banyak pula di antara kalangan masyarakat kita yang kemudian juga mempercayai adanya virus corona, sehingga kemudian jangan sampai dengan adanya pendapat-pendapat yang cukup berbeda di antara pakar kesehatan, sehingga kemudian dapat membingungkan publik, sehingga publik merasa bahwa ada hal-hal yang kemudian itu tidak diketahui publik atau bahkan disembunyikan dari publik terkait dengan fakta-fakta sesungguhnya terkait dengan virus corona ini. Untuk itu kemudian ini membutuhkan penelitian lebih lanjut baik terhadap Dr. Lois maupun terhadap Dr. Tirta, sehingga kemudian dalam menyatakan hal apapun, apalagi terkait dengan virus corona yang sedang tidak terkendali, baik yang terjadi di Indonesia maupun di mancanegara, sehingga kemudian hal-hal yang akan disampaikan oleh pakar-pakar kesehatan ini itu tentu harus berdasarkan kajian sebelumnya, sehingga kemudian rakyat tidak menjadi bingung atau masyarakat tidak menjadi bingung terkait dengan pernyataan-pernyataan atau perbedaan-perbedaan pendapat yang diungkapkan oleh pakar-pakar kesehatan atau praktisi dan akademisi kesehatan. Inilah 6 hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.